Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Sekarang kita berjumpa lagi dalam Impact Kids. Apa kabarnya hari ini? Wah, semuanya pasti dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Yuk, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan siap untuk merenungkan firman Tuhan melalui Impact Kids. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak sudah siap? Yuk kita ambil Alkitabnya. Kita buka sama-sama dari kitab Yesaya, pasal yang ke-11, ayat yang ke-6 sampai ke-9. Sudah siap? Yuk kita baca dari kitab Yesaya, pasal ke-11, ayat ke-6 sampai ke-9. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Wah, bagus sekali ya ayat hafalan kita pada pagi hari ini. Nah, apakah anak-anak pernah berpikir kenapa ada binatang lebah yang suka menyengat, atau ada ular? Wah, anak-anak suka takut ya lihat ular, karena dia suka datang pelan-pelan tidak bersuara dan tiba-tiba memagut badan kita. Aduh, bagaimana rasanya? Pasti sakit. Nah, cerita hari ini tentang seorang anak perempuan. Dia sangat sayang kepada binatang. Nama anak itu adalah Sarah. Sarah mempunyai peternakan yang besar bersama ayahnya. Dia sering bermain ke sana. Nah, tiba hari Sabtu dia sangat bersemangat, karena setiap hari Sabtu dia akan selalu menolong ayahnya merawat binatang-binatang peliharaan mereka. Ada kuda, ada kambing, ada domba. Nah, pada hari itu kuda mereka juga sedang sakit. Lalu mereka membalut lukanya sehingga kuda itu menjadi sehat kembali. Ketika mereka sedang membereskan alat-alat yang dipakai untuk membalut kuda, tiba-tiba ayahnya mendapat telepon. "Halo," kata ayahnya, "ada apa?" Wah, temannya cepat-cepat minta tolong agar ayahnya dapat menolong kudanya yang dipatuk oleh ular. Hidungnya berdarah sehingga kudanya tidak dapat bernafas lagi. Wah, cepat-cepat Sarah beserta ayahnya pergi ke rumah temannya. Dan setibanya mereka sana, wah, Sarah sangat sedih karena dia melihat kuda itu sulit untuk bernafas. Lalu dia segera menolong bersama ayahnya. Dan tepat pada waktunya, sehingga kuda itu dapat ditolong oleh ayahnya dan dapat sembuh kembali. Kuda itu dapat berdiri kembali dan dapat makan rumput kembali. Wah, Sarah sangat senang. Dan akhirnya ketika mereka dalam perjalanan pulang, Sarah berkata kepada ayahnya, "Ayah, kenapa ya? Aku merasa sedih. Kenapa binatang-binatang itu suka melukai binatang yang lain?" Wah, Sarah, ternyata ular tadi itu mungkin akan diinjak oleh kuda itu sehingga dia mempertahankan dirinya dan dia menggigit kuda itu. Nah, binatang-binatang biasanya mempertahankan dirinya agar mereka dapat hidup dengan cara menyerang. Dan mereka juga mempertahankan dengan cara memakan binatang lain yang lebih kecil. Wah, sangat menyedihkan sekali ya. Wah, lalu bagaimana ayah? Apakah binatang itu dapat tidak saling menyakiti? Apakah mereka dapat saling menyayangi? Nah, kamu ingat akan cerita di sekolah minggu? Nah, di situ sudah diceritakan di dalam ayat yang sudah dibaca tadi dalam kitab Yesaya 11 ayat 6 sampai 9 bahwa Allah akan memulihkan dunia kita. Dia akan membuat binatang-binatang tidak lagi saling menyerang. Nah, binatang-binatang itu saling menyerang karena mereka mempunyai alasan yang berbeda-beda.
Tetapi kita punya harapan loh, kata ayahnya. Maksud ayah bagaimana? Nah, maksud ayah, ketika Tuhan Yesus akan datang lagi yang kedua kali, Dia akan memulihkan semuanya. Hal-hal dosa, hal-hal yang tidak baik, hal-hal saling menyakiti, saling memakan, Tuhan akan pulihkan semuanya sehingga semuanya akan menjadi lebih baik. Wah, salah langsung berpikir, wah, saya ingin agar Tuhan Yesus dapat segera kembali datang ke dunia ini. Nah, bagaimana dengan anak-anak di rumah? Apakah anak-anak pernah menonton film tentang binatang-binatang di alam liar? Biasanya mereka mencari makan dengan bagaimana? Mereka akan saling berebutan, mereka akan saling menyerang. Seperti harimau yang mengendap-endap ketika melihat ada rusa yang sedang makan rumput, diterkam dan dimakan sampai habis bersama teman-temannya. Atau ketika buaya yang sedang berenang, pasti dia akan mencari binatang tangkapan. Nah, banyak cerita seperti itu. Sama dengan manusia juga. Manusia juga saling menyerang, saling memukul, saling mencuri, ataupun yang paling hebat adalah mereka saling berperang antara negara yang satu dengan negara yang lain untuk mempertahankan hidup mereka. Tetapi Tuhan mempunyai rencana yang indah. Tuhan memberikan harapan kepada dunia ini. Asal kita mau percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan memberi kepada kita hidup yang kekal. Dan Tuhan akan memulihkan kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Tidak akan ada lagi tangisan, tidak akan ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi kematian. Tuhan akan membuat semuanya menjadi baik. Asal kita mau percaya kepada Tuhan Yesus, semuanya akan menjadi lebih baik. Yuk kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk cerita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, karena kami mempunyai harapan ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus, kami akan mempunyai hidup yang kekal dan kami akan dapat hidup dengan lebih baik di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak sudah dengan setia mengikuti Impact Kids. Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.